Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang Pulang Tanpa Nama, kisah pria hilang ingatan yang ditemukan setelah 20 tahun. Seorang pria ditemukan berkeliaran tanpa identitas. Saat ingatannya perlahan kembali, kisah mengharukan tentang kehilangan, trauma, dan harapan pun terbuka. Gimana kelanjutan kisahnya? Tonton video ini sampai akhir. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Malam itu langit menggantung kelam di atas kota kecil di pinggiran Jawa Barat. Gerimis turun pelan, menambah dinginnya udara yang menusuk kulit. Di bawah lampu jalan yang redup, tampak sosok lelaki berjalan tertatih. Bajunya kumal, kakinya tak beralas. Tatapannya kosong, seolah sedang mencari sesuatu yang tak pernah ia kenali. Petugas ronda yang biasa berjaga, awalnya hanya memperhatikan. Tapi saat lelaki itu terus menyusuri jalan yang sama selama hampir 1 jam, mereka mulai curiga. Dengan hati-hati, mereka menghampiri. "Pak, maaf, sedang cari siapa?" tanya salah satu petugas. Lelaki itu berhenti. Ia memandang kosong ke arah petugas, lalu menggeleng perlahan. "Saya tidak tahu." Suaranya serak. Matanya memerah. Dan yang paling mengganggu, ia tidak membawa apapun. Tidak dompet. Tidak KTP. Tidak satupun petunjuk tentang siapa dia sebenarnya. Ia hanya berkata satu kalimat. Pelan, namun penuh luka. "Saya ingin pulang." Tapi tak ada yang tahu kemana ia harus pulang. Lelaki itu akhirnya dibawa ke rumah singgah milik dinas sosial. Di sana, para relawan mencoba mengorek informasi. Mereka menunjukkan foto-foto tempat, nama-nama kota, bahkan menyalakan lagu-lagu daerah untuk memancing ingatannya. Tapi semuanya hampa. Lelaki itu hanya duduk di pojok ruangan, memeluk lutut sambil menatap tembok. Di malam pertama, ia menangis dalam diam. Air matanya jatuh tanpa suara, hanya gemetar tubuhnya yang menunjukkan betapa hancurnya ia di dalam. Yang aneh, setiap kali ia tertidur, ia mengigau. Kalimat-kalimat terpotong, nama yang tak jelas, dan satu kata yang terus ia ulang. "Maaf." Dan esok paginya, saat ia membuka mata, ia berkata sesuatu yang membuat salah satu relawan merinding. "Rumah itu terbakar, ya?" Tidak ada yang paham maksudnya. Tapi dari situ, segalanya perlahan mulai berubah. Sosok lelaki ini bukan hanya kehilangan nama. Ia kehilangan kisah hidupnya. Dan tanpa disadari siapapun, masa lalu mulai membuka pintunya, sedikit demi sedikit. Hari-hari berlalu, tapi lelaki itu masih sama. Duduk di bangku pojok, memandangi jendela yang mengarah ke jalan. Ia seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Relawan memberinya nama sementara, Pak Damar. Hanya agar lebih mudah dipanggil. Tapi setiap kali ia mendengar nama itu, ia hanya tersenyum pahit, lalu berkata lirih, "Itu bukan nama saya." Suatu malam, saat hujan turun lebih deras dari biasanya, seorang relawan bernama Mira memberikan secangkir teh hangat. Tanpa sengaja, tangan Pak Damar menyentuh uap yang mengepul dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Cangkir itu jatuh. Pecah. Ia menutup wajahnya. Terisak. Napasnya memburu, dan ia berkata dalam gemetar, "Saya lihat api," dan suara anak kecil menangis, saya lari." Mira kaget. Tapi ia tahu, itu bukan sekadar reaksi. Itu potongan ingatan. Keesokan harinya, Mira meminta bantuan seorang psikolog. Mereka mencoba terapi memori. Perlahan, potongan demi potongan muncul. Jalan kecil berlumpur. Seorang wanita mengenakan kerudung biru. Sebuah rumah panggung di dekat sungai. Dan suara dentuman keras. Lalu api.
Rumah itu terbakar, gumamnya lagi, kali ini lebih jelas. Psikolog itu mencatat setiap detail. Tapi belum cukup untuk menemukan siapa dia sebenarnya. Namun satu hal membuat semua orang merinding, di salah satu sesi, saat ditanya apakah dia punya keluarga, lelaki itu hanya menatap kosong, lalu berkata, "Saya ingat ada anak kecil, dia bersembunyi di bawah ranjang." Diam. Tegang. Suara jarum jam terdengar jelas di ruangan itu. Saya teriak. Tapi saya terlambat. Tubuhnya lunglai. Ia menunduk. Dan sejak saat itu, setiap malam, ia bermimpi tentang rumah kayu yang terbakar, dengan suara jeritan yang terdengar dari balik dinding. Satu hal yang pasti, lelaki ini bukan hanya korban hilang ingatan. Ia sedang dihantui oleh sesuatu yang belum selesai. Dan setiap ingatan yang kembali membawa luka yang makin dalam. Mira tidak tinggal diam. Ia mulai menyelidiki. Dari detail kecil yang disebutkan Pak Damar, sungai, rumah kayu, wanita berkerudung biru, ia menyusuri kemungkinan tempat yang cocok. Ia mencari desa-desa terpencil yang pernah dilanda kebakaran besar 2 dekade lalu. Dan akhirnya, ia menemukan satu tempat yang mencurigakan. Sebuah desa kecil bernama Sindang Rasa, di wilayah pegunungan. 20 tahun lalu, kebakaran hebat melahap hampir seluruh rumah panggung di sana. Banyak korban yang tidak pernah teridentifikasi. Termasuk satu keluarga yang dikabarkan menghilang begitu saja. Mira menunjukkan foto-foto arsip desa kepada Pak Damar. Tangannya gemetar saat melihat satu foto rumah panggung di tepi sungai. "Saya tahu tempat ini," bisiknya. Matanya berkaca-kaca. Ia mengusap wajahnya seperti mencoba menyingkirkan debu yang menyelimuti masa lalu. Lalu, ia menunjuk satu sudut foto. Ada pohon besar di sana. "Saya suka panjat itu dulu." "Itu cukup." Mira menghubungi pihak berwenang. Mereka membawa Pak Damar ke desa Sindang Rasa. Sesampainya di sana, suasana berubah drastis. Lelaki itu berdiri terpaku di tepi sungai. Tubuhnya lemas. Ia menatap ke arah tanah lapang tempat rumah-rumah dulu berdiri. Di antara puing yang kini hanya jadi rumput liar, ia berjalan perlahan. Setiap langkah seperti menyeret kenangan yang terkubur. Tiba-tiba, ia berhenti di depan pohon besar yang masih berdiri kokoh. Ia menyentuh batangnya. Lalu menangis seperti anak kecil. "Saya pernah tinggal di sini, saya punya anak." Semua orang diam. Tak ada suara selain gemericik air sungai. Pak Damar jatuh berlutut. Di tanah itulah, untuk pertama kalinya, ia menyebut satu nama. Raka. Nama seorang anak. Dan semua yang mendengar tahu ini baru permulaan dari kisah panjang yang akan segera terbuka. Malam itu di penginapan sederhana desa Sindang Rasa, Pak Damar duduk diam menatap jendela. Hujan turun deras, seperti ingin ikut menangis bersamanya. Di tangannya, ia memegang foto rumah yang telah terbakar, yang baru saja diberikan oleh kepala desa. Foto lama, kusam, namun menyimpan kisah yang selama ini terkunci di pikirannya. Ia bergumam lirih, "Aku punya istri namanya Sari dan Raka, anakku." Nama-nama itu keluar seperti doa yang terpendam puluhan tahun. Mira mendekat, duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, malam ini bukan saatnya bertanya. Tapi tiba-tiba, Pak Damar menoleh, menatap Mira dengan mata yang memerah. "Aku meninggalkan mereka, aku lari waktu rumah terbakar. Aku pikir mereka ikut lari, aku pikir." Ia terhenti. Suaranya patah. Napasnya memburu. Mira menggenggam tangannya. "Pak, itu bukan salah Bapak." Tapi Pak Damar hanya menggeleng. Di dalam pikirannya, potongan demi potongan mulai tersambung. Ingatan tentang malam yang kelam, saat api menjalar cepat,
saat ia berteriak memanggil nama anaknya, dan bagaimana ia tak pernah bisa menemukan Sari. Ia sempat pingsan di luar rumah. Dan saat ia sadar, ia sendirian. Semua hancur. Aku jalan kaki selama berhari-hari. Aku ingat hutan hujan lalu gelap. Setelah itu kosong. Keesokan harinya, kepala desa membawa Pak Damar ke sebuah lokasi kecil, agak tersembunyi di balik semak. Di sana, 2 nisan berdiri. Kayunya sudah lapuk, hanya samar-samar tertulis, Sari dan Raka. Pak Damar berdiri mematung. Ia tidak menangis. Tidak teriak. Ia hanya terdiam lama seolah tak ingin percaya. Lalu ia duduk, menunduk, dan memeluk tanah di hadapannya. Aku pulang, Sari. Raka, maaf aku terlambat. Dan di saat itu, langit perlahan cerah. Hujan berhenti. Tapi dalam hatinya, badai baru saja dimulai. Sejak hari itu, Pak Damar lebih banyak diam. Tubuhnya ada di dunia ini, tapi jiwanya seolah masih berjalan menyusuri lorong-lorong masa lalu. Setiap malam, ia duduk di beranda penginapan, menatap langit, berharap bisa melihat wajah anaknya di antara bintang. Mira, yang sudah seperti keluarga sendiri baginya, mulai menyusun langkah berikutnya. Ia mencari catatan korban kebakaran 20 tahun lalu. Namun, ada yang janggal. Tidak ada catatan resmi tentang identitas Sari dan Raka. Nisan itu pun dibuat oleh warga, bukan keluarga. Tidak ada laporan kehilangan, tidak ada berkas pemakaman resmi. Hanya kabar burung bahwa seorang wanita dan anaknya ditemukan tak bernyawa di reruntuhan, tapi tak pernah diklaim siapapun. Apa mungkin mereka bukan benar-benar dimakamkan di sana, gumam Mira sendiri. Sementara itu, Pak Damar mulai mengingat sesuatu yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Sebelum kejadian itu, aku bertengkar hebat dengan seseorang, ujarnya pelan kepada Mira. Seseorang yang ingin mengambil rumah kami, mengancam kami. Mira menajamkan telinganya. Ada pria bernama Karta. Dia bilang tanah itu miliknya. Tapi kami punya surat. Lalu dia datang malam-malam dan tak lama setelah itu, rumah kami terbakar. Kepala desa kaget saat nama Karta disebut. Dia dulu tuan tanah di daerah sini. Tapi setelah kebakaran itu, dia pindah dan menghilang begitu saja. Mira makin yakin, ini bukan kebakaran biasa. Ia mulai mencari arsip lama. Berkunjung ke kota, menyusuri dokumen pengadilan yang mungkin sudah terlupakan. Dan akhirnya, ia menemukan surat sengketa tanah antara Damar dan Karta, yang tertanggal 2 hari sebelum kebakaran terjadi. Pak, kalau ini benar, mungkin kebakaran itu bukan kecelakaan. Pak Damar terdiam. Matanya kembali ke titik kosong. Tapi kali ini ada nyala kecil di sana. Nyala untuk mengungkap kebenaran yang telah dikubur 20 tahun lamanya. Dan ia tahu, langkah berikutnya adalah kembali ke tempat semuanya bermula. Ketik lanjutkan jika kamu siap ke bab 6. Beberapa hari kemudian, Pak Damar dan Mira kembali ke lokasi bekas rumah yang telah terbakar 20 tahun silam. Tanah itu kini tertutup semak dan pohon liar. Tapi sesuatu di tempat itu seperti tak berubah. Udara di sana tetap dingin, dan sepi yang menyimpan bisikan luka. Dengan bantuan warga, mereka menggali bagian bawah rumah yang dulu berdiri di atas tiang kayu. Mira sempat ragu. Tapi Pak Damar bersikeras. Ia merasa ada sesuatu yang tertinggal di bawah sana. Sesuatu yang belum selesai. Dan benar saja. Dari bawah tanah, mereka menemukan sebuah kotak besi kecil, terkunci rapat oleh karat dan tanah. Butuh waktu untuk membukanya. Tapi begitu terbuka, semua yang ada di dalamnya membuat Pak Damar menahan napas. Ada foto keluarga. 3 orang, dirinya,
Sari, dan Raka yang masih balita. Ada pula surat tanah atas nama Damar, dan yang paling menyayat hati, selembar gambar yang sudah luntur oleh waktu. Gambar buatan tangan anak kecil. Di atas kertas itu tertulis dengan tulisan goyah, untuk ayah. Jangan pergi lagi ya. Tangis Pak Damar pecah. Tangan tuanya menggenggam kertas itu seolah tak ingin melepaskan. Namun itu belum selesai. Kepala desa datang membawa kabar. Seseorang di kota melihat artikel berita tentang pria hilang ingatan yang akhirnya ditemukan. Dan ia mengaku tahu sesuatu tentang malam kebakaran itu. Namanya Sarman. Mantan anak buah Karta. Pak Damar dan Mira berangkat menemuinya. Tubuh Sarman sudah renta. Namun saat melihat Damar, matanya membesar. Ia menunduk dan tak sanggup berkata apa-apa selama beberapa saat. Aku disuruh bakar rumah itu, katanya akhirnya. Suaranya pelan, seperti dibebani dosa yang tak pernah selesai. Tapi aku nggak tahu ada anak kecil di dalam. Aku kira rumah kosong, aku cuma mau nakut-nakutin. Tangisnya pecah. Sarman bersimpuh di hadapan Damar. Aku minta maaf, aku gak tahu. Allah tahu aku gak tahu. Pak Damar menutup matanya. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia ingin marah, ingin berteriak. Tapi hatinya seperti lumpuh. 20 tahun hidupnya direnggut dan yang ia dapatkan hanyalah penyesalan. Namun dari kejauhan seolah terdengar tawa kecil Raka dari dalam angin. Dan ia tahu, anak itu ingin ia memaafkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak pengakuan Sarman. Desa Sindang Rasa perlahan kembali hidup, dan nama Pak Damar mulai dikenal oleh warga bukan sebagai pria asing, melainkan sebagai bagian dari mereka. Ia bukan lagi lelaki hilang ingatan, tapi seseorang yang pulang dengan luka dan membawa cerita. Namun satu hal belum selesai, namanya sendiri. Mira, yang selama ini menjadi penuntun setianya, terus menggali dokumen lama. Hingga suatu hari, ia menemukan arsip penduduk yang sudah lama dikira hilang. Di sana tercatat nama lengkap pria itu, Damar Wicaksana, bersama istri dan anaknya. Akhirnya, Pak, saya temukan, ujar Mira sambil menunjukkan berkas lusuh itu. Pak Damar mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Bibirnya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia membaca kembali namanya sendiri dengan utuh. Dan air mata kembali jatuh, bukan karena luka, tapi karena sesuatu yang telah lama hilang, akhirnya kembali. Ia berdiri di hadapan makam Sari dan Raka keesokan paginya. Kali ini tidak membawa bunga. Hanya membawa selembar kertas yang dilaminasi, foto keluarga mereka. Aku Damar Wicaksana, suamimu, ayahmu. Ia menunduk, mengecup tanah yang dingin. Lalu berdiri, membelakangi makam dengan punggung yang lebih tegap. Hari itu, ia resmi kembali menjadi dirinya. Nama itu bukan lagi bayangan. Ia adalah seseorang yang selamat, sekaligus saksi dari cinta yang tak padam meski dilalap waktu dan api. Dan sebelum ia pergi dari desa itu, ia mengganti kedua nisan dengan batu baru, lebih kokoh. Di atasnya, ia tulis dengan tangannya sendiri. Sari Wicaksana, istri yang kuat. Raka Wicaksana, anak yang membawa cahaya. Dan di bagian paling bawah. Di sini aku pulang. Di sini aku mengenal kembali siapa aku. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan jejak di tanah yang telah memberinya kembali nama, memori, dan arti hidup. Bukan untuk melupakan, tapi untuk melanjutkan. Tamat. Berikut beberapa hikmah mendalam dari kisah Pulang Tanpa Nama, kisah pria hilang ingatan yang ditemukan setelah 20 tahun. 1. Waktu bisa merenggut ingatan, tapi tidak kebenaran. Meski ingatan Pak Damar hilang selama 2 dekade, kebenaran tetap mencari jalannya untuk terungkap.
Ini mengajarkan bahwa sebesar apapun luka masa lalu, kebenaran akan menemukan cahaya ketika waktunya tiba. 2. Rasa bersalah bukan akhir dari segalanya. Pak Damar hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah yang tak ia pahami. Tapi ketika kebenaran datang, ia belajar bahwa memaafkan diri sendiri adalah bagian dari penyembuhan. Bahkan luka terdalam pun bisa ditenangkan dengan keikhlasan. 3. Orang asing bisa menjadi keluarga, dan keluarga sejati bukan hanya soal darah. Mira bukan siapa-siapa bagi Damar. Tapi karena kepeduliannya, ia menjadi sosok penting yang membantunya menemukan kembali jati dirinya. Ini mengajarkan bahwa kasih sayang sejati bisa tumbuh dari empati dan kepedulian tulus. 4. Luka masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dipahami dan dijadikan pijakan. Alih-alih melupakan tragedi itu, Damar memilih menatapnya kembali, menyelami kebenarannya, dan menjadikannya sebagai alasan untuk tetap hidup. Luka bukan kutukan, tapi cermin untuk melihat seberapa kuat kita tumbuh. 5. Keadilan sejati bukan hanya menghukum, tapi mengembalikan makna hidup yang sempat hilang. Damar tidak mencari balas dendam. Ia mencari kepastian, kejelasan, dan penerimaan. Ini mengajarkan bahwa keadilan hati lebih penting daripada sekadar pembalasan. Sebuah kisah penuh air mata, tapi juga penuh harapan. Sebuah pengingat bahwa sekalipun kita kehilangan arah, Allah selalu siapkan jalan pulang.